Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 16 Agustus 2026. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu untuk menuntun kami menikmati hari karunia Tuhan hari ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-5, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua memberi judul Tabut Tuhan di Tanah Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya ke kuil Dagon. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi keesokan harinya, tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya, ketika mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon jatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan kedua telapak tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang tertinggal. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang yang memasuki kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggentarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan, baik Asdod maupun daerahnya. Melihat hal yang demikian, orang Asdod berkata, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita, sebab tangannya keras menekan kita dan Dagon ilah kita." Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Orang Asdod bertanya, "Apa yang harus kita lakukan dengan tabut Allah Israel?" Jawab raja-raja itu, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad." Lalu mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana.
Tetapi setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan juga mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, timbul benjolan-benjolan pada mereka, dari anak-anak sampai orang dewasa. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang Ekron berteriak. Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dan bangsa kita. Sebab itu, mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya, agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita." Terjadilah kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana, tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulahi dengan benjolan-benjolan, dan jeritan kota itu naik ke langit. Demikian firman Tuhan. Terbuka kepada kuasa Tuhan. Setelah orang Filistin mengalahkan orang Israel, mereka mengira bahwa Allah orang Israel juga telah mereka taklukkan. Mereka merampas tabut Allah dan meletakkan di sisi Dagon. Seolah tabut Allah itu semacam hadiah dan penghormatan kepada Dagon. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Patung Dagon yang menjadi kebanggaan orang Filistin dipatahkan menjadi beberapa bagian. Di hadapan tabut Allah, Dagon tidak berdaya sama sekali. Bukan hanya itu saja, Tuhan Allah juga mendatangkan hukuman kepada orang-orang Filistin kemana dan dimanapun tabut Allah itu mereka bawa. Upaya apapun yang dilakukan oleh orang Filistin tidak dapat menghindari hukuman Allah kepada mereka. Mereka dihajar oleh tangan Tuhan yang perkasa. Sekalipun mereka menyaksikan dengan sangat jelas kuasa Allah yang begitu dahsyat, akan tetapi mereka tetap menutup diri, seolah hati mereka lebih beku dari batu. Apakah ini yang disebut sebagai orang-orang bebal? Ada perkataan yang berbunyi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Benarkah demikian? Belum tentu. Buktinya, seseorang yang terus berbuat kejahatan dan tidak pernah menyadari kesalahannya adalah orang yang tidak pernah menjadikan pengalaman sebagai guru yang mengajar menjadi lebih baik. Pengalaman yang tidak diterangi dan diuji oleh firman Tuhan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Kebaikan hanya dimungkinkan ketika seseorang membuka diri untuk diuji dan dibentuk oleh kuasa dan kehendak Tuhan. Baik orang Filistin maupun orang Israel yang menutup diri terhadap kehendak dan kuasa Tuhan tidak akan terluput dari penghukuman Tuhan. Keterbukaan menguji diri dengan firman Tuhan menjadi kunci untuk menjadi lebih baik dan berkenan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur
di mana waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan, kami diperkenankan memahami firman-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang akan memateraikan dalam hati kami dan dapat dihidupi dalam menikmati hari karunia Tuhan. Firman-Mu mengingatkan keterbukaan menguji diri dengan firman Tuhan dan menjadi kunci untuk menjadi lebih baik dan berkenan bagi Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur, dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahiroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.